secara lebih dekat dengan seorang ibu yang akan membagikan berkatnya kepada sahabat Radio Good News saat ini melalui kesaksian beliau. Beliau adalah Ibu Nina Lastini. Selamat pagi Ibu Nina. Panggilannya apa nih? Ibu Nina atau Ibu Lastini? Ibu Nina. Atau Ibu Nina? Iya, Ibu Nina. Bu Nina, cantik sekali. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik Bu Maria. Salam kenal Ibu. Iya, salam kenal. Bisa Bu Nina bisa memperkenalkan diri kepada sahabat pendengar Radio Good News maupun teman-teman yang ada di ruang Zoom bersama kita saat ini mengenai Ibu. Silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Yakub, Ibu Maria, peserta Zoom dan pendengar Radio Good News dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Penina Lastini dan biasa dipanggil Nina. Umur saya 54 tahun. Saya ibu dari 4 orang anak, nenek dari 1 orang cucu. Saya tinggal di Kabupaten Semarang, tepatnya di pinggiran kota Salatiga, jadi perbatasan Semarang-Salatiga. Saya divonis kanker serviks pada Januari 2021. Tapi sebelum saya sharing tentang penyakit saya akan flashback dulu ke tahun 2019. Waktu itu Agustus 2019 saya pulang dari kerja, saya biasa kerja bawa mobil sendiri, pulang pergi 80 kilo. Saat itu saya ngantuk sekali, tapi saya paksakan tetap untuk pulang. Dengan kondisi ngantuk, tanpa terasa saya nyetir sambil tertidur dan saya mengalami kecelakaan. Waktu itu mobil saya terbalik, posisi roda di atas, dan saya terbangun waktu sudah kecelakaan itu. Puji Tuhan mobil saya ringsek total, tapi di dalam tubuh saya tidak ada lecet sedikit pun. Saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Kemudian 1 bulan sesudah itu, ketika saya mau besuk teman saya di rumah sakit di bulan September, saya naik motor dan mengalami kecelakaan lagi. Kaki saya luka, lutut saya luka, dan pundak kanan saya retak. 2 bulan saya harus istirahat total karena saya tidak bisa melakukan aktivitas. Di rumah saya pakai kursi roda. 2 bulan kemudian saya bisa aktivitas lagi. Dan saya tahu tahun persis di bulan Agustus juga saya mengalami sakit tipes yang lumayan panjang 1 bulan. Saya opnam, sebetulnya waktu itu saya takut untuk opnam karena saya takut di vonis corona. Jadi waktu itu saya di rumah dulu, tapi setelah saya sudah merasakan tidak kuat, saya baru opnam. Saya opnam, dan 1 bulan kemudian sesudah saya sembuh dari tipes, 1 bulan kemudian di akhir September, saya mengalami sakit di ulu hati yang hebat. Akhirnya saya dibawa ke dokter. Setelah melalui pemeriksaan, dinyatakan bahwa di dalam empedu saya ada batu dan itu harus diangkat karena batunya banyak. Akhirnya saya dikirim ke rumah sakit pusat untuk melakukan operasi karena di rumah sakit yang saya tempati peralatannya belum memadai. Saya dioperasi di bulan Oktober dan puji Tuhan saya bisa melewati semua. Saya percaya semua itu karena penyertaan Tuhan. Kemudian di bulan Desember tahun itu juga 2020 saya mengalami keputihan. Saya pikir, oh apakah ini efek dari pengangkatan empedu itu? Saya biarkan saja. Tapi kok hampir 1 bulan itu tidak berhenti.
akhirnya di bulan Januari saya periksakan ke dokter kandungan, dan oleh dokter saya diberi rujukan untuk pap smear. Setelah pap smear, saya harus melakukan biopsi. Dari hasil biopsi keluar 27 Januari, saya dinyatakan kanker serviks stadium 2B. Dan saya harus treatment dengan kemo dan sinar dalam maupun sinar luar. Puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan saya begitu saja. Waktu divonis kanker, saya benar-benar terpuruk. Saya down. Saya sudah putus asa. Saya pikir saya mati ini. Karena saya melihat teman juga yang kena serviks. 2 tahun dia merasakan kesakitan yang luar biasa, mengalami pendarahan, tidak bisa makan, dan dalam kehidupannya hanya merintih kesakitan. Waktu itu saya benar-benar menangis. Tuhan, kenapa Engkau beri aku penyakit sakit yang bertubi-tubi seperti ini? 2 tahun saya sakit terus-menerus. Tapi Tuhan ternyata tidak membiarkan saya sendiri, tidak membiarkan saya sampai terjatuh. Tuhan kirim teman saya, teman sekolah saya yang dia tinggal di Tangerang. Dia Ibu Tri yang saat ini juga ikut Zoom. Dia juga survivor kanker darah. Waktu itu dia yang mensupport saya. Saya biasa dipanggil teman-teman Mami gitu. Dia bilang, Mi, mau tak masukkan ke komunitas cancer. Di situ Mami akan dapat sharing, Mami bisa bertanya dengan orang-orang yang menderita sama dengan Mami. Saya jawab, iya, terima kasih. Puji Tuhan, sebelum saya masuk ke treatment, saya sudah dimasukkan ke komunitas CISC ini. Sehingga di situ saya benar-benar merasakan manfaat dari CISC ini, karena di situ saya sudah punya gambaran dari senior-senior yang saya dengar dan saya baca bahwa nanti kalau saya treatment nanti kemo itu efek sampingnya seperti ini, kalau radiasi itu efek sampingnya seperti ini, makan apa yang harus saya konsumsi, bagaimana saya harus menjaga pola hidup. Disitulah Tuhan kirim saya, melalui teman saya dimasukkan ke grup ini. Jadi di situ dalam menjalani treatment itu saya merasa kuat. Saya percaya Tuhan, saya pasti sembuh. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Sebab waktu itu saya sudah pernah putus asa juga sebelum saya dimasukkan ke komunitas CISC ini. Saya sudah pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau memang menghendaki nyawa saya serahkan saat ini juga Tuhan. Saya rela. Tapi kalau saya boleh memilih, jangan ambil nyawa saya melalui penyakit kanker ini. Saya takut Tuhan. Saya takut sekali dengan kanker ini. Kalau saya boleh memilih, lebih baik Tuhan ambil nyawa saya dengan saya penyakit COVID lah. Saya udah memang benar-benar saat begitu. Karena benar-benar waktu itu saya takut sekali. Karena melihat teman-teman yang kena kanker dan akhirnya meninggal. Puji Tuhan, setelah saya melakukan treatment di rumah sakit, dan di grup ini, di grup cancer itu, saya melihat teman-teman sangat semangat dan sehat. Ada yang survivor 5 tahun, 7 tahun. Saya jadi optimis. Tuhan, saya pasti sembuh. Dengan pertolongan saya pasti sembuh. Nah, ketika saya treatment di rumah sakit, saya melihat rekan-rekan yang sesama pasien, mereka sudah di kursi roda,
kadang di bed didorong oleh suster. Di situ tuh saya merasa sehat. Saya masih kuat, saya masih bisa treatment dari Salatiga ke Semarang itu 40 kilo, PP 80 kilo, saya masih bisa nyetir sendiri. Di situ juga di rumah sakit itu banyak yang bertanya pada saya, Ibu nganter siapa? Padahal saya itu pasien. Berarti puji Tuhan, saya masih kuat, masih energik, kata mereka. Saya percaya Tuhan izinkan saya untuk sakit, untuk menderita, untuk mengalami keterpurukan, tapi Tuhan tidak pernah biarkan saya. Tuhan selalu gandeng saya agar saya tidak terjatuh. Dengan bimbingan Tuhan, saya 3 bulan selesai treatment, 2 kali kemo, 25 kali sinar luar, 3 kali sinar dalam, bisa terselesaikan dalam 3 bulan. Tanpa halangan suatu apapun, karena setiap 5 hari sesudah sinar kan kita harus cek darah. Dan situ hasil dari laboratorium saya selalu bagus. Maka treatment itu bisa lancar. Dan bulan April kemarin, tahun 2021, saya sudah dinyatakan bagus dan selesai treatment. Kontrol per 1 bulanan sudah dinyatakan bagus, dan saat ini kontrol per 3 bulan kemarin saya sudah dinyatakan bersih dari kanker. Itulah sharing dari saya. Dari situ saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada diri kita, meskipun kita sakit, meskipun kita terpuruk, Tuhan tidak pernah diam. Dia akan gandeng tangan saya, dia akan gandeng tangan kita agar kita tidak terjatuh. Demikian sharing dari saya, semoga bisa menjadikan berkat dan motivasi bagi rekan-rekan yang sedang menjalani treatment saat ini. Terima kasih. Iya, kita telah mendengarkan. Terima kasih Bu Nina. Kita telah mendengarkan perjalanan pengobatan Ibu Nina Lastini setelah terdiagnosis kanker serviks. Bagi sahabat pendengar Radio Good News Orkestra yang baru bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap jaga prokes karena pandemi ini belum juga berakhir. Oke, tadi kita sudah mendengar gejala dan tindakan serta mungkin dukungan keluarga, ya. Bagaimana sih relasi ibu dengan Tuhan sebelum dan sesudah dinobatkan menjadi survivor kanker serviks? Ya, pasti sahabat pendengar Radio Good News ingin mengetahui lebih lanjut. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kami akan segera kembali. Silakan Pak Yusuf bisa memutarkan lagu. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu
Mohon mic-nya dinyalakan dulu, Ibu Valencia. Mic-nya belum diaktifkan. Iya, terima kasih Pak Yusak. Ya, sahabat pendengar Radio Good News, kita sudah mendengarkan perkenalan dan paparan tentang Ibu Nina Lastini, salah seorang survivor kanker serviks ya, yang baru terjadi di tahun 2021. Betul ya Ibu Nina ya? Iya, betul. Nah, Ibu tadi sudah mengatakan begitu banyak keajaiban dan mukjizat yang Ibu peroleh dari Tuhan ya, dari perjalanan hidup Ibu. Tadi kita ingin mengetahui apa sih, bagaimana relasi Ibu sebelum dan sesudah terkena serviks ini, terkena kanker serviks ini dengan Tuhan tentu saja. Nah, bagaimana Ibu? Iya. Sebelum saya terkena kanker serviks ini, saya orangnya memang pekerja keras ya, Bu. Jadi hidup saya itu hanya untuk kerja dan kerja. Saya berdoa sama Tuhan, paling setiap mau berangkat kerja, mau pulang kerja saya berdoa, mau tidur, bangun tidur sudah. Di situ saya. Tapi setelah saya diizinkan Tuhan untuk mengalami proses ya, proses dari sakit yang satu ke sakit yang lain hingga kanker ini, di situ saya berarti dibentuk Tuhan. Akhirnya komunikasi saya dengan Tuhan lebih banyak. Saya sempatkan dan saya khususkan setiap malam saya bangun untuk doa malam, mengucap syukur pada Tuhan bahwa saya masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk sehat, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa paling enggak bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar saya. Jadi setelah saya kena kanker ini, hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat. Setiap hari saya sempatkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara khusus. Itu Ibu Maria. Iya, memang kita kebanyakan begitu ya Bu yang Iya, terjadi iya, ya. Iya, betul. Kadang sebelum ketika kita gembira, ketika kita dalam kondisi sukacita, kadang kita lupa bahwa Tuhan itu ada loh dengan kita. Tuhan itu ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah, ya kan? Iya. Nah, kadang kita lupa gitu, bahkan sampai kita melukai tubuh kita. Kadang kita marah, kadang kita benci dengan orang, kadang kita merasa kita lebih pintar, lebih hebat, dan kita kadang merasa nggak apa-apa, kayak mengonsumsi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kita sudah mengotori bait Allah, dan Tuhan tidak akan suka. Nah, dengan adanya titipan dari Tuhan yang begitu indah ini, kita baru bisa merasakan, oh iya, Tuhan itu betul-betul baik, karena Tuhan masih memberikan kita, mengizinkan kita untuk tetap hidup, untuk tetap bisa menjadi berkat bagi orang banyak, gitu ya Bu Nina ya. Iya, ya Bu Nina, tadi Ibu katakan Ibu juga sempat melakukan biopsi. Nah, sebagian orang ya yang awam itu masih belum terlalu memahami. Kadang orang mendengar kata biopsi itu agak merasa kayaknya kok khawatir gitu. Bahkan ada yang mengatakan, wah kalau dibiopsi nanti kankernya tambah ganas loh gitu kan. Nah, bagaimana situasi saat Ibu dinyatakan harus dibiopsi gitu? Bagaimana Ibu menanggapi hal itu? Dan apakah Ibu sudah memahami gitu sebelumnya, sebelum terdiagnosis, apakah Ibu sudah paham tentang kanker serviks, atau mungkin dari keluarga atau kerabat Ibu ada yang juga terkena, atau bagaimana? Silakan Ibu. Sebelum divonis kanker serviks, saya belum memahami kanker serviks. Ketika saya harus biopsi, memang rumor yang saya dengar, kalau di biopsi itu nanti kankernya cepat menyebar. Di situ. Tapi waktu itu saya udah tidak punya jalan keluar apapun. Ketika saya divonis kanker, dokter menyarankan biopsi, saya ikut aja. Karena bagi saya itu jalan medis itu yang terbaik. Ketika saya sharing sama anak-anak saya, waktu saya divonis kanker, saya minta dibelikan obat
herbal lah yang dijual online itu. Supaya sebelum treatment saya lakukan, saya pengennya konsumsi itu dulu. Tapi anak saya bilang, Mi, kanker itu belum ada obatnya selain dengan kemo. Jadi kalau Mami beli obat herbal yang di online itu, Mami tidak bisa sembuh karena obat itu. Mami tempuh jalur medis aja. Kasihan ginjal Mami kalau konsumsi obat macam-macam. Dari situ memang akhirnya saya memutuskan untuk berobat secara medis, tidak dengan mengkonsumsi yang lain. Gitu. Itu bagus sekali ya Bu ya. Iya, memang ya sahabat pendengar Radio Good News dan teman-teman di Zoom ini ya. Kita ini kalau sudah terdiagnosis terkena kanker, tolong ya, please jangan mencoba-coba untuk datangin orang-orang pintar dalam tanda kutip ya. Karena yang namanya kanker itu adalah penyakit yang serius. Orang pintar itu ya para dokter gitu kan. Tim medis itulah orang pintar karena menurut saya. Karena apa? Dokter itu mau mendapatkan suatu sertifikatnya untuk mendapatkan gelar dokter itu juga butuh waktu yang lama, tidak bisa instan gitu. Jadi mereka itu sudah mengalami yang namanya proses hingga bisa dinobatkan menjadi seorang dokter atau yang namanya onkolog gitu. Nah, jangan lagi yang namanya terdiagnosis kanker datang ke orang-orang pintar atau yang pengobatan-pengobatan yang non medis ya. Kalau misalnya kita mau mengkonsumsi herbal seperti yang tadi Ibu sampaikan, Ibu Nina katakan, boleh-boleh saja. Namun harus setelah melalui proses yang namanya terapi. Jadi ketika kita sudah selesai pengobatan secara medis, kita sudah yang namanya terapi ya, boleh-boleh saja kita jadikan suplemen pendamping. Kita jadikan itu adalah suatu vitamin ya buat tubuh kita. Namanya herbal itu semua juga bagus ya. Namun yang namanya kita udah terdiagnosis terkena kanker, kita tetap harus dengan jalur medis. Itu nggak ada ininya lagi gitu. Karena kenapa? Lewat medis itu kita bisa lakukan yang namanya MRI, yang namanya USG, yang namanya CT scan ya. Nah, dari situlah kita bisa fokus, dokter bisa fokus dan ingat ya sebagai pasien harus kita selalu ikuti instruktur dokter. Betul ya Bu Nina ya? Iya, betul sekali. Nah, iya. Kemudian tadi Ibu katakan Ibu masuk dalam satu komunitas ya. Nah, komunitas itu Ibu sudah merasakan manfaat gitu. Nah, Ibu ketika diajak masuk ke komunitas, Ibu bingung nggak sih gitu di dalam komunitas kan banyak sekali ya orang-orang dengan berbagai kasus gitu, mungkin dengan kanker serviks juga, namun kan beda-beda cerita gitu. Apakah Ibu ada terjadi kepanikan ataukah Ibu merasa, waduh gimana nih saya kok masuk ke satu komunitas kok malah menjadi down sayanya gitu. Saya kok takut ya dengar maaf. Kadang-kadang kita melihat orang turut berduka cita, inna ilahi ya kan. Karena kita di komunitas CISC kan kita lintas suku, lintas agama ya Bu ya. Nah, tapi namun kita semua adalah satu keluarga dan kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan ya Bu ya. Hanya saja kita dari suku yang berbeda, kita semua keluarga. Nah, itu apa yang Ibu rasakan saat itu ketika Ibu masuk dalam komunitas dan melihat begitu banyak cerita dan merasakan kok teman-teman semua kok kasusnya berat gimana? Ada ketakutankah yang Ibu rasakan? Pada waktu awalnya saya cuma memonitor aja, saya baca setiap ada yang komen saya hanya baca. Tapi ketika saya bingung ini gimana, saya kadang bertanya di grup itu. Di komunitas itu saya bertanya dan dijelaskan oleh rekan-rekan yang senior. Kadang saya juga japri juga dengan rekan senior, terutama dengan Ibu Endang, dengan Ibu Mary itu saya japri karena kalau sering bertanya di grup di komunitas saya kayaknya kurang nyaman, kurang enak begitu. Dan dengan begitu saya menjadi tidak merasa ketakutan. Di situ dengan saya masuk komunitas itu akhirnya saya menjadi kuat. Oh, saya pasti bisa karena mereka
yang stadiumnya aja lebih dari saya, ada yang stadium 3, stadium 4 aja mereka bisa sembuh. Apalagi saya masih stadium 2B. Saya punya keyakinan bahwa saya pasti sembuh. Gitu itu. Amin. Bu, maaf tadi Ibu sudah bercerita panjang lebar. Boleh kita tahu apakah Ibu masih memiliki pasangan ya? Ada, Ya. Bapak? Iya. Bagaimana sih tanggapan pasangan? Karena kita ketika yang namanya terdiagnosis terkena kanker, itu kan pasti yang paling pertama kali terpukul itu pasti pasangan kita. Betul ya? Iya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak ketika tahu Ibu terdiagnosis kanker serviks? Apalagi kanker serviks ya. Kanker serviks kan kadang-kadang sangat riskan ya kalau orang bilang gitu. Bagaimana, Bu? Tanggapan Bapak mensupport, tidak komentar sedikit pun. Waktu awal-awal proses mau terapi kan, mau treatment kan harus cek darah, harus balik lagi. Bapak selalu menemani saya untuk mengantar ke rumah sakit. Dia tidak komen apapun, yang penting sehat, gitu aja. Luar biasa Bapak ya. Nah, memang kita yang salah satu hal yang bisa membuat kita para pasien atau penyintas ya bisa menjadi kuat adalah dukungan ya, support dari orang-orang terdekat. Jadi kita ya mungkin dari pendengar Radio Good News ya ada keluarga atau dari kerabat ya yang mengalami sakit kanker ini, tolong bantu untuk mensupport, tetap bisa mendampingi secara moral ya, kita bisa memberikan suatu kekuatan melalui kita tidak perlu menjadi nggak perlu menjadi amunisi yang terlalu ya kamu nggak boleh begini. Memang kita kadang-kadang berasa ya ini saya perhatian gitu kan. Kita kadang-kadang mungkin Bu Nina mengalami ya, kita ada yang teman-teman atau ada relasi kita karena sayang dengan kita, karena atensi, mereka akan melarang gitu. Kamu jangan melakukan ini, kamu nggak boleh loh makan ini, makan itu, ini kan berbahaya buat kamu nggak boleh gini-gini. Mungkin ada Ibu alami juga waktu itu. Iya, betul. Saya alami juga. Dilarang ini. Bagaimana dilarang tanggapan itu. Ibu? Waktu itu ketika saya dilarang macam-macam, kalau saya yang menurut yang saya tahu itu boleh, saya terangkan kepada mereka, ini enggak apa-apa, bla bla bla. Tapi ketika saya disodori juga makanan yang harus saya pantang, saya no, ini tidak boleh karena begini gitu. Betul. Jadi kita harus bisa membatasi ya. Kita boleh kalau kita sebagai penyintas ya Bu, kita harus bisa tahu kanker boleh tinggal di dalam tubuh kita, tapi kita nih bosnya. Jadi kita harus bisa memanage mereka. Jangan kamu udah numpang di tubuh saya, tapi kamu yang mau menguasai saya gitu. Jadi kamu boleh tinggal stay di dalam tubuh saya, tapi kamu harus nurut sama saya ya. Jadi dia kanker ini harus nurut pada kita. Bagaimana caranya? Jadi kita udah tahu gitu. Kita nggak boleh yang namanya 4P. Ibu tahu ya 4P ya? Nah, pengawet, pemanis buatan, terus perisa atau perasa, ya sama satu lagi ya. Pemanis termasuk itu pewarna dan lain-lain. Ya, betul. Ya. Jadi itu yang kita hindari. Nah, kemudian Ibu juga tahu ya, kita dianjurkan kalau bisa kita menghindari yang namanya karsinogen. Karsinogen itu terdapat di bakar-bakaran yang langsung ada di atas api itu ya, yang langsung di ini. Jadi bakar-bakaran yang ada hitam-hitamnya itu, nah itu kita hindari. Jadi kita jangan juga parno dengan makanan-makanan, daging nggak boleh, durian nggak boleh, ini nggak boleh. Kita makannya hanya icip-icip, nggak berlebihan gitu kan. Kanker itu kan juga pakai proses, dia nggak langsung kamu makan hari ini, besok langsung kena kanker, kan enggak gitu kan. Jadi kita harus bisa lebih bijak untuk menyikapi diri kita dalam hal kita mengkonsumsi makanan, dan kita juga harus tetap yakin dan percaya Tuhan itu selalu akan mendampingi Ibu, akan bisa menurunkan tangannya untuk menyambut Ibu ketika Ibu terjatuh, ya kan Bu? Nah, kita harus selalu berserah dan pasrah kepada Tuhan dengan tetap kita harus berusaha, ya.
Kembali lagi kami menyapa pendengar setia Radio Good News dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami ingatkan bahwa siaran ini dapat didengarkan kembali melalui radio stream 123.com ya, atau https://GSJA Good News. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan sharing dan kesaksian Ibu Nina Lastini seputar kanker serviks yang sempat dialami Ibu Nina ini ya. Ibu sudah sembuh berkat pertolongan Allah karena Tuhan tidak pernah membiarkan Ibu terjatuh ya. Nah, setelah Ibu sudah terdiagnosis kena kanker ya kan. Nah, apakah Ibu sekarang meluangkan waktu khusus untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan? Tadi Ibu katakan Ibu berdoa ya kan, berdoa ini. Apakah Ibu ada cara yang beda lagi mungkin untuk memberikan support kepada orang-orang di sekitar Ibu, atau Ibu bisa memberikan kesaksian Ibu seperti saat ini, tidak hanya melalui siaran Radio Good News ini, mungkin lewat komunitas Ibu yang lain, ataukah bagaimana? Iya, saya berusaha memberi edukasi kepada keluarga, anak-anak. Dalam keluarga besar saya kan juga ada remaja dan anak-anak, maka saya di situ belajar memberi edukasi maupun kepada teman-teman dekat saya. Seandainya ada teman yang mengeluh, saya, aku keputihan bla-bla, segera periksa dokter. Jangan sampai berlarut-larut sehingga seandainya terjadi segala sesuatu bisa diatasi secara dini. Begitu yang saya sarankan pada teman maupun keluarga. Hanya itu, Bu. Ibu punya putri? Punya. Apa yang Ibu lakukan terhadap putri Ibu? Ya, saya edukasi. Saya sebetulnya ingin dia divaksin, tapi dia belum mau. Usia berapa Ibu kalau boleh tahu? 18 tahun. Oh iya, sudah bisa ya kita vaksin untuk HPV DNA. Kita memang yang namanya saat ini deteksi dini dan screening itu penting ya Bu ya. Apalagi kalau Ibu sudah pernah mengalami gitu ya. Kita sih berdoa dan berharap jangan sampai gitu kan. Tapi alangkah baiknya kita tetap mengantisipasi, kita tetap mencegah akan lebih baik daripada mengobati ya Ibu ya. Jadi ya sudah tepat Ibu sudah memberikan suatu edukasi kepada orang-orang terdekat, terutama kepada putri Ibu ya. Itu sangat baik gitu, dan kita juga tidak boleh stop mengedukasi masyarakat gitu agar semua itu tahu gitu. Oh ya, ternyata kanker ini begini loh, kalau misalnya kita mau melakukan deteksi dini, kita mau melakukan screening, kita mau melakukan yang namanya vaksin ya, itu bisa membantu menekan angka kenaikan kematian akibat kanker serviks ini. Ya Ibu ya. Iya, luar biasa kisah Ibu dan relasi Ibu dengan Tuhan ya, perjalanan yang tidak mudah. Mungkin di luar sana orang masih sebagian awam akan merasakan khawatir berlebih, akan merasakan ketakutan ya ketika sudah dinyatakan terkena kanker serviks gitu. Pasti orang akan merasa, aduh gimana ya, udah deh nggak usah cerita. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan, itu ada suatu hal yang tabu loh, jangan diceritakan ke orang-orang. Cukup kita saja yang keep. Nah, kebetulan saya beberapa hari lalu juga mendapatkan satu berita, ada teman yang seperti itu gitu. Jangan. Padahal tahu bahwa ada komunitas. Saat ini kan banyak sekali komunitas kanker yang ada gitu. Kita tinggal memilih dan memilah yang mana yang terbaik ya. Komunitas ini semua akan memberikan kita suatu support untuk kita supaya lebih kuat lagi gitu. Jadi yang seperti tadi Bu Nina katakan bahwa di dalam komunitas itu kita bisa merasakan dan kita juga bisa mengalami semua pengalaman-pengalaman teman, karena pengalaman itu kan berharga sekali ya. Guru yang baik kan pengalaman orang lain ya. Jadi dari situ kita belajar, dan Ibu juga kan bisa berinteraktif dengan dokter ya di dalam grup tersebut ya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang kalau konsul langsung directly ke dokter kan kadang-kadang kita hanya dibatasi waktunya gitu, limited ya.
mau konsulnya, aduh nggak bisa lama-lama di luar udah ada yang menunggu gitu. Namun kalau di dalam komunitas alangkah baiknya gitu kita bisa saling berinteraktif gitu ya. Saat ini mungkin karena pandemi Ibu hanya bisa lewat yang namanya daring ya, lewat online gitu. Kalau dulu komunitas kita ya di CISC ini kita selalu ada pertemuan setiap Sabtu kedua. Kita ada support group namanya. Nah, saat ini kita hanya melalui webinar-webinar ya, support melalui online gitu. Jadi Ibu sudah tahu banyak ya tentang CISC ya. Ya, tahulah sedikit-sedikit tahu. Iya, karena CISC ini juga merupakan salah satu anggota aktif di Union for International Cancer Control ya. Jadi kita ini juga sudah masuk ke ranah internasional gitu. Nah, ini adalah merupakan satu komunitas kanker dunia kalau yang namanya UICC. Nah, kemudian kita juga memiliki rumah singgah ya. Ibu tahu ya, rumah singgah. Kita ada rumah singgah. Ibu adanya di Semarang ya? Iya, iya. Halo. Iya. Ya, Ibu tinggalnya di Semarang ya? Iya. Jadi Ibu masuk komunitas yang di mana yang di Saya masuk yang Hati Semarang. Suluh Hati Semarang. Oh iya ya ya Suluh Hati Semarang. Iya. Jadi di sana kan banyak sekali kan kegiatan juga ya. Iya. Ada yang namanya kegiatan misalnya olah tubuh gitu ada ya? Ada. Iya, itu bagus sekali. Nah, kita ini ada rumah singgah. Kalau yang di pusat, rumah singgah kita ini diperuntukkan untuk orang-orang yang dari luar kota, di mana yang dirujuk melalui fasilitas JKN ya BPJS itu kalau sudah yang namanya dapat BPJS yang kelas agak medium low ya, yang ke bawah gitu, terus harus berobat ke Jakarta, itu kan butuh pemikiran yang sangat-sangat tinggi, kemudian kita juga harus pengorbanan untuk waktu, apalagi yang namanya biaya. Kanker itu kan kita tahu ya Bu ya, kanker itu artinya apa? Kantong kering ya kata orang ya. Bersyukur kita saat ini masih ada yang namanya JKN, kita ada BPJS, sudah sangat bersyukur. Kembali lagi kita bersyukur. Jadi kita hamba-hamba anak-anak Tuhan ini kita harus selalu bersyukur dan bersyukur ya. Bersyukur kita sudah diberikan satu keringanan dari BPJS. Ibu pengobatannya melalui BPJS atau melalui pribadi? Saya melalui BPJS itu. Ibu Nina? Saya melalui BPJS. BPJS. Nah, itu kan ya apa yang Ibu rasakan ketika Ibu melalui pengobatan jaminan kesehatan nasional ini? Ada kesulitankah? Tidak. Di situ saya diperlakukan sama. Saya lihat saya diperlakukan sama dengan orang-orang yang mandiri. Jadi misalnya kita daftar online untuk kontrol, kita juga diberi jadwal sesuai kuota yang ada. Di situ kita juga pemeriksaan dan lain-lain kita diperlakukan sama dengan yang pakai umum. Itu yang saya rasakan. Iya, jadi saat ini kita sudah sangat-sangat banyak kemudahan ya Ibu ya, kalau misalnya kita bisa melalui yang namanya pengobatan secara BPJS ini gitu. Memang sampai saat ini masih sebagian awam masih merasa wah BPJS ini sulit loh kita nanti untuk sampai aksesnya itu kita kalau misalnya yang namanya pengobatan itu akan dirujuk ke satu vaskes ya memang begitu ya kan. Namun kalau kita sabar ya, kita sabar dan kita mengikuti alurnya itu pasti kita bisa gitu dan kita pasti akan niscaya lebih gampang dan lebih lancar untuk pengobatan dan kita akan sehat, akan semangat. Itu yang paling utama ya. Jadi Bu Nina udah tahu mungkin ya slogan dari Kemenkes apa yang harus kita lakukan sebagai pasien maupun yang belum menjadi pasien menjadi penyintas. Ibu Nina tahu. Ibu Nina pernah mendengar slogan cerdik? Pernah tapi lupa Ibu. Nah, cerdik itu ya, C itu apa? C adalah cek kesehatan secara berkala. Nah,
kita kadang-kadang sahabat pendengar Radio Good News ya, kadang-kadang kita itu malas untuk mengecek kesehatan kita. Kita kadang-kadang itu merasa kita sehat, jadi kita nggak mau gitu yang namanya cek kesehatan. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita misalnya cek tensi ya kan, terus kita datang yang namanya ke lab untuk tes kita punya kolesterol kah, kita punya asam urat kah. Kadang-kadang kita pasti merasa aduh nggak perlu. Betul nggak Uni? Nah, kita sekarang harus bisa mengecek kesehatan kita secara berkala. Kemudian E-nya apa? Enyahkan asap rokok ya. Jadi kita harus selalu mengenyahkan asap rokok bagi perokok-perokok di luar sana. Kalau bisa kita mulai mengurangi, mungkin agak sulit gitu. Saya itu kalau kadang-kadang kalau misalnya pergi dan naik kendaraan umum kendaraan seperti Grab atau sebagai GoCar ya, itu saya suka ngobrol dengan Pak supirnya gitu. Kalau misalnya ini saya tanya kalau perokok berat, waduh saya kadang-kadang pusing kalau nggak ngerokok, nggak ngopi gitu kan. Nah, kita bisa mengedukasi juga Bu Nina, kita bisa sampaikan gitu bahwa yang namanya asap rokok itu memang tidak baik buat tubuh kita gitu, paru-paru kita. Nah, kalau bisa kita jangan sampai kita tuh merusak tubuh kita gitu. Bait Allah loh tubuh kita ini. Nah, kemudian kita yang namanya perokok pasif itu akan lebih berbahaya lagi dari perokok aktif karena tanpa filter gitu. Jadi ya kita enyahkan asap rokok. Sebisanya ya kita harus bisa membebaskan yang namanya asap rokok. Nah, kemudian R. R-nya apa? Rajin? Olahraga. Ya, bagus sekali. Rajin berolahraga. Nah, gerak tubuh kita itu juga sangat membantu kita menjadi salah satu untuk bisa menaikkan imun tubuh. Jadi saat pandemi ini kita harus banyak gerak juga. Jangan hanya duduk baku. Mungkin Ibu Nina kan tadi katakan Ibu Nina orang kantoran, orang kerja ya, orang kantoran. Nah, jangan hanya duduk aja di belakang meja. Namun kita bisa gerak-gerak. Saya pernah ditanya, bagaimana kalau saya misalnya hanya di dalam ruangan gitu, saya kan nggak mungkin berolahraga, nanti orang kira saya kenapa lagi kok goyang-goyang sendiri. Nggak apa-apa, kita bisa tepuk-tepuk begini, supaya apa? Melancarkan peredaran darah kita. Ini enak toh kalau kita bisa tepuk-tepuk pundak, tepuk-tepuk paha, tepuk-tepuk kaki kita semua. Ini adalah salah satu bentuk untuk kita tetap bisa berolahraga ya. Jadi ada gerak tubuh gitu supaya kita tidak hanya stuck gitu. Nah, kemudian D. D-nya apa? Diet seimbang ya. Jadi kita harus bisa diet seimbang gitu. Artinya bukan kita harus diet habis-habisan, nggak makan nasi, nggak makan ini, nggak makan yang namanya karbo gitu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan daging gitu. Enggak, bukan begitu. Jadi kita diet seimbang itu kita harus bisa menyeimbangkan makanan dan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Perbanyak yang namanya mineral ya, air mineral kita perbanyak, kemudian kita perbanyak yang namanya sayuran dan juga buah-buahan. Itu kan bagus buat tubuh kita. Nah, kalau kita tahu itu nggak bagus buat tubuh kita, ya kita kalau bisa hindari. Kalau kepengen ya icip-icip sedikit gitu kan. Nah, itu salah satu cara ya, cara untuk seimbang. Kemudian apalagi? I. I-nya apa? I itu adalah istirahat harus cukup. Istirahat yang cukup ya. Istirahat kita itu kadang-kadang apalagi saat ini anak-anak muda ya, anak-anak muda ya pendengar Radio Good News di luar sana ya. Kali ini kan sekarang udah banyak yang namanya gadget ya kan, ada yang namanya medsos. Kadang-kadang tengah malam pun kita masih sibuk aja dengan HP. Nah, itu harus kita mulai hindari. Tidur harus cukup, istirahat harus cukup. Kita nggak boleh yang namanya begadang seperti kalong ya. Malam dijadikan pagi, pagi dijadikan malam, itu kurang baik buat kondisi tubuh kita. Ya. Kemudian K. K itu apa? Nah, K ini ada kaitan dengan I-nya. Jadi K itu adalah kelola stres. Kita harus bisa mengelola stres ya. Jadi jangan berpikir tentang omongan orang yang tidak baik, kita hindari ya, yang enggak kita senangi, kita hanya dengar ya terima kasih gitu. Kita selalu mendoakan orang lain, kita tidak perlu menyimpan
kemarahan, tidak perlu menyimpan dendam, tidak perlu iri dengki dengan orang lain. Jadi kita tetap harus bisa mengelola stres. Kita harus bisa berpikir secara positif. Jalani pengobatan dengan benar, kita tetap sesuai dengan instruktur dokter, orang pintar itu, ya, dokter itu ya, orang pintar. Jadi kita tetap sesuai dengan instruktur dokter, apa yang diinstruksikan kita jalankan. Nah, itu yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai penyintas kanker, ya. Terima kasih Bu Nina Lastini, semoga sharing-sharing Ibu berguna, bermanfaat bagi pendengar Radio Good News ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Kita juga udah pusing ya dengan pandemi ini, dengan varian-varian COVID yang berbeda-beda ya. Take home message, pesan yang harus diingat bagi kita semua adalah lakukanlah screening, tes HPV DNA, pap smear dan USG sebelum Anda dinyatakan mengidap kanker serviks. Karena kanker bila ditangani sejak dini masih bisa tetap survive dan berguna bagi banyak orang. Karena setiap insan berharga di mata Tuhan. Berdoa dan berusahalah ketika kita terkena masalah, cari informasi yang tepat untuk tindakan pengobatan dengan bergabung di komunitas kanker yang tepat. Bagi Anda yang ingin tahu tentang komunitas kanker CISC Indonesia, yang sekarang saat ini sudah ada 12 cabang di Provinsi Indonesia, klik www.cancerclubcisc.org atau di medsos di CISC Indonesia. Sosial media banyak sekali kami sudah bergabung dan Anda akan berasa insya Allah ya, merasa welcome di komunitas CISC. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap. Kita akan berjumpa kembali untuk yang sharing-sharing teman-teman penyintas kanker yang berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Yakub. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Maria, terima kasih buat Ibu Menina. Mungkin ada di teman-teman kita yang mau bertanya di Zoom ini, silakan. Kalau ada boleh buka videonya. Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih buat Ibu Menina Lastini yang sudah menjadi berkat buat kita pada hari ini ya, dan kita mau tetap semangat ya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Valencia Maria yang sudah menemani kami 1 jam ke depan ini di acara orkestra kita ya. Terima kasih Bu Valencia. Terima kasih Pak Yakub. Ya, Terima kasih semuanya, Dr. Aloysia. Iya, terima kasih. Dr. Mega, terima kasih semua, Pak Yusak. Terima kasih Bu Tepi, Pak Yakub. Ya, terima kasih. Baik.